sektor perbankan kita tuh memang sebenarnya, cukup kuat juga ya, apalagi terutama kalau kita lihat dari, saham-saham Big Four-nya sendiri. Kalau dari kemarin juga kita secara garis besar kita lihat pertumbuhan loan-nya ini masih, double digit di tengah era inflasi dan juga, suku bunga tinggi, pertumbuhan, loan-nya, cukup baik. Terus juga dari sisi, likuiditas karena kan kita juga takut ya terjadinya, di tengah seperti ini, likuiditas kita, kurang baik. Namun kemarin dari data perbankan pun juga likuiditas kita cukup kuat, bahkan kalau dibandingkan dengan negara-negara di sekitar, capital adequate ratio kita atau CAR biasanya itu tuh, masih berada di sekitaran 24%, ini cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lainnya. Jadi, kita lihat untuk dari sektor perbankan sendiri, ini, juga bisa patut dicermati untuk tahun ini sih. Baik, Mbak Putu, lalu jika kita memperhatikan kasus dari Credit Suisse begitu ya, bagaimana ini dampaknya terhadap persepsi investor begitu? Artinya apakah ini akan menjadi sentimen negatif terhadap sektor perbankan atau malah sebaliknya? Kalau Mbak Putu sendiri melihatnya seperti apa? Iya, untuk dari, Credit Suisse sendiri memang ini banyak yang melihat ini akan sama pengaruhnya seperti yang terjadi di, 2008. Namun, dari mereka sendiri pertama ini terlalu dini untuk, bisa kita perkirakan akan seperti itu. Yang kedua memang, mereka sudah, cukup lebih antisipatif ya. Jadi udah lebih, langkah-langkah yang mereka lakukan juga udah lebih, sudah, antisipasi dengan hal-hal terjadinya seperti itu. Jadi kita lihat sebenarnya untuk, kasus di Credit Suisse ini cenderung hanya akan mempengaruhi lebih ke Eropa aja sih, Mbak. Tapi untuk ke market domestik seperti Indonesia sendiri kita lihat kemungkinan tidak akan atau minim atau bahkan tidak ada sih pengaruhnya ke, sektor perbankan dalam, di domestik. Karena kan kita lihat tadi data-data dari perbankannya sendiri seperti CAR-nya juga kita cukup tinggi kan. Jadi, kita jauh sebenarnya lebih strong sih, Mbak. Oke, berarti tadi, kurang lebih Anda katakan juga tidak perlu khawatir begitu terkait dengan kasus yang terjadi pada kredit, Swiss sendiri dan tapi di satu sisi juga banyak yang menyebutkan bahwa ada potensi juga akan seperti Lehman Brothers ke depannya. Apakah ini juga, Anda sendiri dalam posisi seperti apa? Apakah yang termasuk percaya bahwa ini bisa akan menjadi seperti Lehman Brothers atau justru yang mengatakan bahwa, terlalu berlebihan jika disandingkan dengan Lehman Brothers? Ya, kalau kita lihat sih untuk kasusnya dari Credit Suisse ini emang agak, sebenarnya kalau untuk waktu terjadinya Lehman Brothers ini agak, cenderung tidak bisa, dibandingkan ya. Karena kan waktu, yang Credit Suisse ini. Jadi kalau untuk saat ini sih, saya melihatnya ini jauh, harusnya tidak perlu terlalu khawatir apalagi jika ini disandingkan dengan sektor perbankan di domestik kita gitu. Ya baik, lalu Mbak Cantika kalau kita melihat dari Bank Mini begitu ya, apalagi Bank Mini ini kan sebetulnya selama ini banyak bekerja sama dengan pinjol begitu, melihat banyak pinjol yang bermasalah, sebetulnya ini dampaknya untuk ke Bank Mini sendiri akan seperti apa Mbak Putu? Untuk, Bank Mini yang ini dengan pinjol ya, memang kan itu sudah, kalau dari aturannya ya dan sudah diberlakukan, sudah ada regulasinya. Jadi selama selama masih berada dalam regulasi itu sebenarnya, kita lihat dari, sektor perbankan sendiri seharusnya tidak akan terpengaruh sih, Mbak. Kalau untuk kasus-kasus di perbankan kita memang sebenarnya tidak terlihat bermasalah sama sekali sih. Jadi kalau untuk sektor perbankan overall sih kita masih cukup optimis ya.